Terpujilah nama Tuhan, salam sejahtera buat semua, juga salam sehat. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu seri video pastoral. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sudah menjadi rahasia umum buat kita sekalian semua. Jangan kata kita manusia terjebak di dalam hidup ini karena gangguan kesehatan. Kita jatuh sakit atau kesehatan kita, kekuatan kita menurun. Tentu kita akan jadi mengalami suatu susah. Ya, jangan kata kita terjebak dengan penderitaan sakit tersebut. Baru kita memasuki usia yang bertambah-tambah. Di sana sini kita kedapatan di dalam hidup ini. Ada nilai-nilai kekurangan. Umpama, rambut mulai rontok. Ada uban bermunculan sana sini. Ataupun kulit-kulit kita mulai keriput. Mata mulai labur. Gigi tanggal. Pendengaran agak jauh. Kita mengalami kelemahan-kelemahan. Otot-otot, tulang-tulang, ataupun sendi-sendi. Nah, pada waktu kita kedapatan di dalam hidup ini seperti itu, bukankah pada kita ada suatu kerisauan? Kita khawatir, kita cemas memasuki jenjang dengan kondisi seperti itu. Ya, tidur mungkin kita tidak mengalami damai, tidur tidak lelap. Mungkin hari-hari dirundung oleh pertanyaan, bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Hati kita mau tidak mau dirongrong oleh hal-hal seperti ini. Kita menjadi tawar. Kita menjadi seolah-olah ada di dalam suatu kondisi galau hidup ini. Tetapi tidak demikian dengan seorang Rasul Paulus. Ia menyatakan satu statement yang sungguh-sungguh buat kita manusia rata-rata. Kok heran, kok aneh. Dia bisa mengatakan, sekalipun secara lahiriah aku menurun, tapi sedikit pun aku tidak tawar hati. Jadi artinya, sekalipun fisiknya menurun, tetapi Rasul Paulus tidak jadi terpancing untuk jadi tawar hati. Tidak terpengaruh sehingga dirinya tawar hatinya. Kok bisa seperti itu? Mengapa Rasul Paulus berbeda dengan orang-orang pada umumnya? Ternyata jawabannya yakni karena Rasul Paulus di dalam menjalani hidup fokusnya tidak semata-mata kepada yang lahiriah, yang kelihatan. Firman Tuhan katakan, saya tidak tawar hati, kata Paulus, dengan lahiriah yang menurun. Karena aku memperbaharui sehari lepas sehari, yakni bagian yang tak kelihatan, batiniahnya. Jadi batiniahnya terus-menerus diperbaharui. Suatu yang gak kelihatan,
tetapi yang kekal sifatnya, itu yang terus-menerus dipoles, diperbaharui sehari lepas sehari. Di sini bukan artinya Rasul Paulus acuh tak acuh dan tidak memperhatikan tentang yang kelihatan. Saya rasa Paulus amat sangat menjunjung segala pemberian Tuhan. Tubuh pun, kata Rasul Paulus, itu merupakan bait Allah yang harus dijaga, harus dipelihara. Tetapi tetap buat Rasul Paulus, segala sesuatu yang kelihatan itu bukan segala-galanya, melainkan yang tak kelihatan adalah segala-galanya. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus di dalam hidup ini terus digerogoti dan dirongrong oleh berbagai ancaman yang menista kepada lahiriahnya, dilempar batu, masuk keluar penjara, didera, dilaparkan, kedinginan, kehausan, karam kapal, semua teralami. Bagian-bagian yang menyiksa fisiknya, bagian-bagian yang mau menggerogoti sehingga fisiknya menjadi lemah, kurang. Tetapi Paulus tidak terpancing untuk itu, lalu dia cari ke zona aman. Dia tidak mau lagi terjun dalam pelayanan karena konsekuensi logis pelayanan, dia berhadapan dengan berbagai musuh yang mau menderitakannya. Paulus berani menghadapi segala rintangan, masalah demi masalah yang menyangkut gangguan kepada fisiknya. Asal saja dia terima semua itu, siksaan itu, untuk dia tetap memasyurkan, memuliakan, bekerja, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Kata Rasul Paulus, penderitaan zaman sekarang ini, siksa penderitaan yang dia alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan Tuhan anugerahkan pada dirinya. Jadi penderitaan fisiknya yang dia alami itu sifatnya sementara, tidak akan menentukan untuk ini dan itu, melainkan yang menentukan kelak yang akan dia bawa ke hadapan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan sesuatu yang kekal, yaitu batiniahnya, rohaninya yang akan diperhadapkan pada Tuhan. Sedangkan yang kelihatan jasmani ini, kata Rasul Paulus, sementara. Cepat lambat siapapun juga, tua muda, yang sehat yang sakit, semua juga akan mengalami perkara yang sama, yaitu lahiriah kita adalah di dalam kesementaraan. Oleh sebab itu, mari di tengah zaman yang terus-menerus akan mengganggu kepada kita, kepada fisik kita, membuat kita ini jadi kacau hidupnya, jadi dirundung oleh segala kecemasan, kekhawatiran yang membuat hati kita tawar. Ketika kita terancam hal itu, mari kita sadar bahwa semua yang mengancam kepada fisik ini, kepada yang kelihatan ini, itu jangan terlalu kita gubris. Itu tidak terlalu menjadi penentu, melainkan perbaharuilah sehari lepas sehari akan batiniah kita, akan rohani kita, yang akan menjadi penentu untuk kita bawa kepada kekekalan nanti, kepada hadirat Tuhan yang sudah memberi kepada kita kesempatan untuk hidup dan untuk berkarya. Jadilah manusia-manusia yang tahu bagaimana untuk kita punya hikmat bijaksana. Apa yang utama di dalam hidup kita, utamakanlah. Apa yang sekunder buat hidup kita, jangan jadikan sesuatu yang utama, yang primer, melainkan jadilah itu sebagai suatu yang sekunder saja. Yang kelihatan, jangan kita terlalu perhatikan secara seksama. Namun yang tak kelihatan, kita harus terobos untuk diperbaharui sehari lepas sehari.
Tuhan senantiasa menyayangi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan senantiasa mau menginginkan Bapak Ibu bersama saya. Perbaharuilah sehari lepas sehari batiniah kita yang tidak kelihatan, yang kelak kita akan berhadapan untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.